Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan hari ini ada yang spesial. Hari ini adalah hari Paskah. Nah, selamat hari Paskah. Apa selamat Paskah itu? Paskah itu apa ya? Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tunggu dulu. spesialnya itu Hari kebangkitan itu dia bangkit dari mana nih Tante? bangkit dari kuburnya. Nah, disitulah kita menang. Nah, untuk merayakan Paskah, kita semuanya duduk yang manis, persiapkan diri. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita untuk merayakan Paskah, untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Walaupun kami masih di rumah masing-masing, namun biarlah Tuhan sukacita kami boleh terus tumbuh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah ini, di dalam nama Yesus kami siap untuk kebaktian minggu. Amin. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri. Kita untuk merayakan hari Paskah ini, kita mau bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang dalam peperangan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang dalam peperangan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian. Itu ada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat di minggu kita hari ini diambil dari titahnya yang ketiga. Sama-sama kita mengucapkan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1. Dikau yang bangkit maha mulia. Marilah kita mengaku dosa kita, bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 8, sekaligus menjadi ayat hafalan di bulan April. Kita sama-sama mengucapkan, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi kami bacakan, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Tatamu. Yesus Kristus tak berubah.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik. Semua ambil persembahannya dan angkat persembahannya di tangan manis, tangan kanan, sambil mengucapkan janji persembahan. Yang pertama dalam bahasa Indonesia. Kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Dalam bahasa Bataknya. Ukeyo teakon dan magabus albisi. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, kuberi persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berbahagia karena Tuhan telah bangkit, dan itulah awal dari kebangkitan kami, dan kami tahu bahwa Engkau telah bangkit untuk mengalahkan kematian. Biarlah firman yang mau kami dengar menjadi suluh bagi kami, menjalani hari-hari kami, dan kami boleh bangkit dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kembali kita mendengar firman Tuhan di hari apa ini? Kemarin kita ibadah hari apa, Dik? Hari Jumat ya. Sekarang kita ibadah lagi kan? Hari apa ini? Hari Minggu. Iya, ini hari Minggu. Tahu nggak adik-adik arti kata hari Minggu? Dari kata domingo, hari Tuhan. Nah, itu kata Portugis ya. Itu adalah dari kata Portugis artinya domingo, yaitu hari Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini adalah Paskah pertama, yaitu Paskah artinya adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya apa arti hari Paskah, itu dari kata Pesak artinya keluar ya, atau artinya adalah bagi kita yaitu peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi biasanya adik-adik sekolah minggu datang ke gereja kan, jam berapa biasanya? Jam 5 kan? Ya, tapi biasanya ngapain? Mencari telur Paskah ya, Dek ya? Sekarang nggak bisa, Dek. Belum ada ya. Belum ada kita mencari telur Paskah ya. Jadi hari ini kita ibadah di rumah masih, dan tidak ada telur Paskah di gereja. Tapi Inang minta untuk kalian semuanya, bilang sama papa sama mama, rebuslah telur. Ya, gitu ya. Terus taruhlah di depan rumah. Suruhlah anak-anaknya untuk mencari telur di depan rumah atau menghiasi telur masing-masing. Terus buatlah ke FB HKBP Estomi Bengkong.
Inang Bibel akan lihat tuh banyak tuh telurnya gitu kan, bagus-bagus, cantik-cantik gitu ya Dek ya. Ya, bagaimana menurutmu? Oke ya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita bahagia kita ketika kita tidak ke gereja karena COVID ya. Biarlah kita beribadah di rumah. Firman Tuhan buat kita Matius 28 ayat 1 sampai 10 Inang baca. Matius 28 ayat 1 sampai 10 Inang baca. Ikuti di rumah ya, Dek. Inang baca ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan meluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Ternyata Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Alkitab mencatat dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak tetap dalam kematian dan dalam kubur, tetapi dia bangkit dari kematian. Adik-adik tahukah pada hari apa dia bangkit? Pada hari Minggu. Jadi sebenarnya kenapa kita ke gereja pada hari Minggu? Jadi kalau kalian ditanya, kenapa kita ke gereja hari Minggu? Ada dua perayaan besar. Menurut konfesi kita, kenapa kita ke gereja hari Minggu? Yang pertama, karena kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, karena hari turunnya Roh Kudus. Ada dua perayaan besar yang selalu harus kita rayakan di hari Minggu. Dan kita rayakan dengan dua kali. Paskah 1, Paskah 2, Pentakosta 1, Pentakosta 2. Ada satu lagi perayaan besar di kita yang kita rayakan dua kali tapi tidak jatuh selalu pada hari Minggu, yaitu Natal. Ada Natal pertama, Natal kedua, tapi Paskah adalah awal dari mengapa orang Kristen ke gereja, dan juga Pentakosta. Jadi kalau ditanya, kenapa kita ke gereja hari Minggu? Kenapa orang Israel enggak hari Minggu ke gereja gitu kan? Iya. Jadi kalau kita baca tadi ayat 1 dikatakan setelah hari Sabat lewat. Orang Israel kan ke rumah ibadah hari Sabat menjelang menyingsingnya fajar. Jadi kalau ditanya lagi yang kedua, hari keberapakah hari Minggu? Ini penting loh, Dik. Jangan kalian kira penting. Hari keberapakah hari Minggu? Ada yang bilang hari ke-7. Wow, nggak belajar sih di orang itu kan? Kan banyak orang dewasa nggak mengerti kan? Hari ke-7. Ada lagi yang bilang hari keberapa hari Minggu? Hari ke-6. Wow, nggak lulus belajar CD-nya kan? Atau mereka malas baca Alkitab. Jadi kalau adik-adik harus baca Alkitab. Jadi kalau belajar sini diajari hari keberapa ke hari Minggu? Matius 28 ayat 1. Apa dikatakan? Hari pertama minggu itu. Jadi kalau di rumahmu ada kalender HKBP, coba buka dulu sebentar. Lihat dulu sebentar. Di situ kan langsung dibuat di kalender HKBP itu. Minggu. Tidak ditulisnya Senin. Kan ada orang bilang hari pertama hari Senin kan? Salah. Terus ditulis ya kalender HKBP apa? Minggu, Senin. Berarti hari ke-7 adalah hari Sabtu. Adik-adik yang manis. Jadi kalau Minggu hari pertama, hari ke-8 hari apa juga? Hari Minggu juga. Itu namanya belajar tentang isi Alkitab. Pada hari pertama Minggu itu pagi-pagi sekali siapa yang pergi ke kubur? Ada perempuan yang pergi ke kubur. Nggak takut ya. Siapa yang tahu melihat kuburan? Siapa yang pernah ke kuburan opungnya? Kuburan
opungnya, orang tuanya. Di sini kuburan di mana, Dik? Sitamiang kali ya. Siapa yang takut ke sana? Siapa yang pergi ke sana? Siapa yang orang tuanya sudah meninggal dunia terus pergi ke sana? Apakah kita takut ke kuburan? Sebenarnya nggak takut, Dik. Kita tidak boleh takut ke kuburan. Yang pergi ke kuburan pada pagi-pagi itu adalah perempuan namanya Maria Magdalena, Maria yang lain pergi ke kubur pada pagi-pagi. Mereka pergi ke kubur untuk ngapain, Dek? Sebenarnya mereka mau membawa rempah-rempah, menyaki Yesus. Tradisi orang Yahudi. Tapi mereka melihat kubur itu. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkan batu itu. Kalau saya baca, batu itu kan sangat besar. 6 laki-laki lah yang mampu untuk menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi ada malaikat yang turun untuk menggulingkan batu itu. Luar biasa ya. Katanya malaikat itu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ada malaikat yang datang untuk menggulingkan batu. Berarti bukan digulingkan oleh manusia, bukan yang dicuri orang. Jadi ada yang bilang dicuri orang. Tidak. Yang menggulingkan batu itu adalah malaikat. Karena dikatakan pada saat itu gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dan dialah yang menggulingkan batu itu. Tetapi penjaga-penjaga pada saat itu ketakutan seperti orang mati, seperti mayat. Kenapa mereka ketakutan? Dengarkan Inang ya. Kubur Yesus itu dijaga dengan ketat. Iya, kuburnya dijaga sangat ketat. Takut dicuri oleh murid-muridnya. Jadi dijaga. Luar biasa ya. Biasanya siapa yang dijaga, Dik? Orang penting dijaga begitu ya. Pejabat dijaga. Atau orang kaya rumahnya dijaga gitu kan. Tetapi ini Yesus, karena dia raja kan, dijaga oleh penjaga-penjaga. Tetapi yang menjaga itu pun takut. Bayangkan itu. Penjaga itu takut melihat malaikat yang datang untuk menggulingkan batu itu. Tapi kata malaikat itu kepada perempuan itu, jangan takut. Sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya kepadamu. Mari lihat tempat ia berbaring. Jangan takut katanya. Jadi Maria itu, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka, perempuan itu, jangan takut. Kalian tidak perlu takut. Jadi ketika Yesus bangkit, kita tidak perlu takut. Siapa yang sering takut di sini? Jangan takut. Jangan takuti apapun. Hanya takutlah kepada Tuhan. Seperti itu kan? Iya. Jadi di sini dikatakan jangan takut. Jangan takuti apapun, masa depan apa segala macam. Tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit katanya. Dan segera pergi. Katakan kepada murid-muridnya, dengarkan Inang Bibel ya. Yang datang ke kubur pertama-tama tadi siapa? Perempuan-perempuan itu. Murid-muridnya mana? Sudah datang ke kubur itu? Belum. Jadi yang dikatakan malaikat itu, pergilah kepada muridnya. Apa yang dikatakannya? Katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Itu kan. Dan ia akan mendahului kamu ke Galilea. Dan di sana kamu akan melihat dia. Kan sebenarnya Yesus sudah pernah berfirman kan, sudah pernah mengajarkan bahwa ia akan mati dan dia akan disalibkan dan dia akan bangkit. Dia tidak akan bertahan di kuburan. Jadi sebenarnya artinya orang percaya semuanya yang mati pun tidak akan seterusnya di kematian atau di kuburan, tapi akan bangkit. Terus kita bertanya, kapan kita akan bangkit? Berarti ketika Yesus datang kembali kedua kali. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari dan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi Yesus berjumpa dengan mereka. Ini dia menarik ini, Dik. Pertama-tama tadi mereka berjumpa dengan siapa? Malaikatnya. Yang kedua mereka berjumpa dengan, di sini dikatakan mereka mengatakan yang beritahukannya kepada murid-muridnya. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Salam bagimu. Pertanyaan Inang, apakah mereka mengenal Yesus? Mereka mengenal. Hebat ya. Mereka mengenal Yesus. Kenapa? Karena mereka bersama-sama dengan Yesus dulu ketika dia masih mengajar. Terus dikatakan di sini, salam bagimu. Dan mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya dan menyembahnya.
Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi kalau Inang bertanya, siapa yang pertama sekali berjumpa dengan Yesus setelah bangkit? Di sini dikatakan siapa? Perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan ada berapa kali dia dikatakan? 1 kali dikatakan oleh malaikat itu, jangan takut. Yang kedua dikatakan oleh Yesus, jangan takut, pergi. Katakanlah kepada saudaraku, kepada murid-muridku, kepada mereka supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka melihat aku. Jadi Yesus itu bangkit. Jadi Yesus bangkit, soraklah. Itu lagunya kan? Haleluya, yang gitu kan? Yesus bangkit. Jadi kalau Yesus bangkit, kita pun bangkit. Bangkitlah. Apa yang harus dibangkitkan dari antara kita? Iman kita, pengharapan kita, puji-pujian kita, kasih kita harus bangkit. Jangan lagi tidur pas mau ibadah, tidur, atau di gereja tidur, atau di rumah pun tidur. Pas ibadahlah, ya kan? Jadi iman kita tidak bangkit, tidak boleh mati. Iman kita harus hidup. Kalau Yesus bangkit berarti artinya hidup, berarti kita pun hidup. Dengarkan Inang Bibel, hidup bukan hanya ini ya. Yesus saja sebentar hidup di dunia. Ya, tetapi ada hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan Yesus berjumpa nanti dengan murid-muridnya dan mereka bersama-sama. Dan Yesus masih ada lagi beberapa waktu lagi di dunia sebelum Dia naik ke surga. Jadi adik-adik, sekarang adalah perayaan Paskah yang pertama. Tadi Nang bilang apa? Rebuslah telur di rumah, warnailah sendiri, makan sendiri. Enak juga itu ya. Iya. Terus suruh bapak menilai ya. Atau bagi-bagi ya. Bagus juga itu. Atau buat juaranya. Atau minta hadiahnya sama mama sama bapak ya. Itu Paskah. Kenapa ada telur Paskah biasanya deh? Karena telur itu lambang kehidupan. Itu artinya ya. Itu lambang kehidupan. Dan kebangkitan artinya lambang dari kehidupan. Jadi orang yang hidup itu harus mempunyai iman yang kuat, mempunyai pengharapan yang kuat, mempunyai kasih yang kuat, memuji dan memuliakan. Seperti ini tadi dikatakan, memeluk kakinya serta menyembahnya. Menyembah Yesus. Yesus bangkit. Jadi kalau yang bilang sekarang, Yesus bangkit. Jadi adik-adik di rumah harus bilang, Yesus bangkit. Kita ulangi ya, Yesus bangkit. Iya, jawab di rumah ya, Yesus bangkit. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangkit, Kau mengalahkan kematian, dan itu adalah awal dari kebangkitan kami dan kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memenangkan kematian, dan itulah yang paling ditakuti semua orang di dunia. Dan kami tahu bahwa itu adalah upah dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan telah memenangkannya, menjadikan kami hidup, dan kami hidup di dalam Tuhan. Biarlah kami mengisi hidup kami dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan selama kami hidup, kami harus menyenangkan hati Tuhan, lakukan yang terbaik di rumah kami, di sekolah kami, di gereja, dimanapun kami berada, menjadi anak kebanggaan di rumah kami dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berikan mereka rezeki yang banyak, berikan mereka panjang umur dan kesehatan, berkati kami juga, berikan kami kepintaran dan hikmat. Ampuni dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jiwa
Sekarang kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.